Ada ahli Quran yang di Turki nulis mushaf dengan tangannya, saking cintanya dengan Al-Quran. Sampai selesailah 30 juz dengan tulisan tangannya. Itu yang dibaca selama hidupnya supaya dapat hujah dengan Allah. Ini kisah nyata. Wafat orang ini, minta dikuburkan dengan mushafnya. Dikuburkan kan. Kemudian anak keturunannya berangkat haji. Begitu mengunjungi kemudian kota Nabi di Madinah, datanglah ke salah satu toko mushaf. Tiba-tiba datang ke toko mushaf itu, menemukan mushaf persis sama yang ditulis oleh bapaknya. Wafat di Turki, mushafnya ada kelihatan di Madinah, di toko mushaf. Ditanya ke penjaga tokonya, ini mushaf dari mana? Ini mushaf, ada penjaga kuburan, datang ke sini, jual ini. Katanya waktu gali menemukan ini, dia butuh uang, dijual. Tanya, kami mendapati mushaf ini, katanya Anda yang jual ke toko mushaf di sana. Oh benar, saya gali kubur orang, ada mushaf di atas, di dekat seperti ini. Di mana kuburannya? Ditunjukkan ke Baki. Begitu datang ke Baki, dibuka, Allah pasti jasad utuhnya, bapaknya. Seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang paling dicintai. Siapa yang dicintai oleh orang ini? Allah dan Rasulnya. Saya kan sering mengatakan, di Muhammadiyah ini, sejak saya lahir sampai hari ini, ya sampai saya umur 60 tahun ini belum pernah ada pembicaraan Habib di Muhammadiyah. Nasabnya ini, nasabnya ini, nasabnya ini, nasabnya ini. Itu nggak pernah. Di Muhammadiyah juga, sejak dahulu kala sampai hari ini, tidak pernah diangkat orang-orang sakti di Muhammadiyah. Misalnya berbicara kiai sakti, bisa terbang, bisa bisa berbicara dengan kuburan. Nggak pernah itu. Itu yang saya ikuti. Jadi tidak ada satupun berita di Muhammadiyah itu yang tersangkut paut dengan TBC sejak awal. Tapi akhir-akhir ini di Muhammadiyah kemudian kalau berbicara, oh ini Kiai Haji Ahmad Dahlan nasabnya sampai kepada Rasulullah. Saya bukan masalah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bernasab ya, atau bernasab. Yang jadi persoalan sejak kapan Muhammadiyah itu mempedulikan itu? Tujuannya apa? Apa tujuannya gitu? Sejak kapan Kiai Haji Ahmad Dahlan teriak-teriak nasab? Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri tidak pernah teriak-teriak nasab. Nah, tiba-tiba orang sekarang ini teriak-teriak nasab dari warga Muhammadiyah tertentu. Kemudian mungkin pernah nggak Muhammadiyah ini selama ini berbicara sekumpul misalnya? Nggak pernah berbicara sekumpul itu. Sejak dulu sampai sekarang. Tiba-tiba muncul seorang tokoh di Muhammadiyah sekarang ini memuliakan orang tersebut. Ini jadi saya ketawa sendiri. Ini apa benar-benar ideologis Muhammadiyahnya gitu? Atau kloningan Muhammadiyahnya? Jadi itu permasalahannya ya. Jadi permasalahannya di situ. Kalau mau tahu Muhammadiyah, baca sejarah Muhammadiyah secara tuntas, itu tidak pernah menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena buat apa? Memahamkan itu apa maksudnya? Tujuannya apa? Apa coba tujuannya? Sekarang senjata karena apa? Senjata nasab ini. Yang saya ikuti tahun 90-an sampai tahun 2010 dari 90 tahun 2000 dari tahun 89 sampai tahun 2010 yang saya perhatikan di Indonesia ini. Yang paling getol berbicara tentang keturunan itu adalah orang-orang Aswaja yang ngaku Aswaja tadi itu. Itu tidak henti-hentinya. Biasanya kalau sudah berdebat dengan siapa saja perdebatannya, orang-orang Aswaja ini akan selalu yaitu membawa nama-nama yang terkait nasab keturunan Rasulullah. Sampai orang-orang Syiah di grup-grup Aswaja itu sendiri pada waktu itu menjadi mulia karena nasabnya tadi itu. Bukan mulia karena ilmunya. Mereka begitu takutnya dengan nasab tadi, bukan takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Itu tahun 2008, apalagi tahun 80-an itu ya. Itu memang sebuah keadaan umat Islam yang memang benar-benar terperosok ke dalam fanatik buta itu. Tahun 80-an, apalagi 70-an ya. Itu orang-orang yang benar-benar membeu terhadap kemuliaan orang yang dianggap mulia. Gitu. Membeu banget. Sampai mereka ini tidak bisa mengelak daripada mitos, tidak bisa mengelak dari kultus. Mengkultuskannya terlalu tinggi sampai di ujung langit sono di dalam mengangkat nama-nama tokoh. Kemudian menciptakan mitos di mana-mana tentang kesaktian seorang kiai. Itu kalau kita cermati di Indonesia yang terjadi. Ini tahun 60 ya, 70-an, 80-an itu luar biasa kisah-kisah kesaktian di Indonesia ini. Sampai pada puncaknya. Iya,
Nah, sampai sekarang itu masih mengalir darah-darah kesaktian seperti itu. Pemikiran yang sakti-sakti itu mengerahkan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah terjadi di dalam Islam. Misalnya memburu kesaktian di kuburan-kuburan gitu. Di seluruh Indonesia. Banyak pada akhirnya tokoh-tokoh yang mengedepankan dirinya, saya ini tahu ilmu gaib, tahu neraka, tahu surga. Oh, ada kan sampai sekarang ada orangnya itu masih ada. Hingga suatu hari saya ini ketemu dengan tokoh Muhammadiyah di Bangkalan. Tokoh Muhammadiyah di Bangkalan di daerah Burni. Itu sesepuh Muhammadiyah, tapi jebolan orang sebelah. Jebolan orang sebelah ini di Burni. Burni, daerah Burni, Bangkalan ya. Saya ketemu. Saya masih muda waktu itu. Saya diundang ke Bangkalan. Waktu muda banget masih. Wong tahun 80-an ya, 90-an ya. Itu masih muda berarti saya, muda banget. Nah, pada waktu itu saya diundang dan saya menyampaikan ceramah yaitu di sebuah masjid di Burni, Bangkalan. Burni ini termasuk kecamatan ya, kecamatan Burni. Lah, saya masuk ke masjid itu. Saya ceramah. Ternyata di situ ada seorang tokoh Muhammadiyah, sesepuh Muhammadiyah. Sepuh Muhammadiyah. Dan orang-orang sekitarnya mengenal orang itu tahu ilmu gaib. Ya, sedangkan saya itu membahas tentang ilmu gaib. Saya mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib itu melainkan Allah. Saya bilang begitu itu. Lah, artinya Allah itu menutup akses tentang gaib itu dari seluruh manusia. Jangankan manusia biasa, Nabi saja jika tidak ada wahyu dari Allah tidak akan tahu tentang neraka, tidak akan tahu tentang surga, tidak akan tahu. Bahkan Nabi saja tidak pernah tahu kapan meninggalnya. Walaupun jelas manusia itu pasti mati. Itu satu contoh tentang ilmu gaib. Lah, ketika saya menyampaikan itu, ada seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat terkenal, umurnya sudah 79 tahun pada waktu itu, ya, di masa saya itu. Di masa tahun 9 bulan. Berarti sekarang, ya mudah-mudahan masih hidup lah beliau ya. Lah, beliau mengatakan kepada saya, Ustadz, saya ini sudah banyak berguru kemana-mana Ustadz. Ustadz tidak bisa mengingkari kenyataan. Kalau orang seperti saya ini mengetahui ilmu gaib Ustadz. Saya tahu kapan Ustadz itu akan mati gitu. Wah, saya kaget banget itu. Wah, luar biasa orang ini. Oh, kalau begitu itu nggak apa-apa. Bapak bisa menjelaskan kapan saya mati, saya bilang gitu. Sehingga saya bisa siap-siap, Pak. Loh, begitu saya menyatakan seperti itu, apa dia teriak-teriak, Ustadz, jangan tantang saya, Ustadz. Nanti saya akan katakan Ustadz mati beneran siapa yang akan menolong Ustadz. Sudah, Pak, katakan saja kepada saya saja kapan saya akan mati. Biar saya siap-siap mempersiapkan bekal agar saya nanti kalau sudah mati bisa banyak bawa bekal. Saya bilang begitu. Oh, itu ngamuk-ngamuk, nggak bisa menjawab malah ngamuk-ngamuk. Ya pada akhirnya karena ingin reda permasalahan, diselesaikanlah ceramah, berhenti saja daripada berdebat tidak sehat gitu. Jadi biasanya begitu orang-orang yang ngaku ilmu gaib. Saya bertemu dengan orang-orang yang ngaku ilmu gaib ini banyak bohongnya gitu. Karena Pak, saya sendiri itu bertemu dengan wajah-wajah mereka yang ngaku-ngaku ilmu gaib. Ada yang mengatakan pernah melewati terowongan di Madura. Di Madura ini ada terowongan dari Madura sampai ke Bondowoso, sampai ke situ Bondo. Wah, itu yang melewati bawah laut dan sebagainya. Cerita-cerita fiktif begini ini di Madura banyak, rame ya. Itu. Lah biasanya ustadz seperti itu menyenangkan. Sekarang misalnya saya ngomong, oh saya ini mencium bau aroma seorang tamu ini yang luar biasa ini. Ini tamu ini dari daerah wilayahnya Bapak Kiai ya. Saya masih ada cerita ini. Saya punya seorang paman. Paman saya ini adalah seorang dukun, ceritanya itu. Lah beliau sudah almarhum ya. Allahumma firlahu lah, mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah. Lah itu paman saya, tapi sudah meninggal ya. Jadi paman saya ini dukun luar biasa. Nah, dia bisa mengetahui apa saja. Bagi orang yang bodoh, oh percaya begitu saja dengan paman saya ini gitu. Karena memang jitu, caranya itu jitu, menarik perhatian. Setiap orang yang datang ke rumah paman saya itu bisa ketahuan isinya apa rumah bertamu itu yang datang ke rumah paman saya. Misalnya si A datang ke rumah paman saya, maka nanti paman saya akan bilang, oh, di pintunya berwarna kuning. Ya, benar. Kemudian
di kamar tidurnya itu ada TV, ya. TV-nya namanya TV Samsung misalnya ya. Itu ketahuan semua, sampai posisi kursi itu ketahuan seluruhnya itu. Orang yang orang yang bodoh itu akan tetap bodoh kalau tidak paham dengan cerita paman saya ini. Akhirnya apa? Lah kalau orang seperti saya ada cerita begitu kan pasti ingin mengetahui ya, melacak keberadaan paman saya ini bagaimana kok bisa tahu gitu. Lah selidiki itu, saya selidiki hal itu. Lah rupanya dia mengerahkan orang-orangnya tadi. Caranya saya punya anak buah. Anak buah saya ini disuruh masuk ke rumah-rumah orang dan kebetulan dia dekat. Jadi ada calo-calo. Dukun ini punya calo banyak loh. Jadi dukun ini punya calo di mana-mana itu. Lah itu. Jadi misalnya ini di daerah Dasuk. Lah ada teman paman saya yang calonya di daerah Dasuk. Dia masuk ke rumah-rumah orang-orang yang akan menjadi korban tadi itu. Kemudian diberitahulah keadaan rumahnya begini-begini. Nanti bilang si saya itu ke si calo itu ke orang itu, kalau ingin tahu dukun hebat tuh ada di sebelah sana itu. Nah percaya begitu saja. Dalam waktu dekat tuh dia mampu mendirikan rumah mentering karena kebohongan itu. Lah jadi itu menurut saya jadi karena kita ini terlalu tidak paham agama, dengan mudah percaya kepada orang lain, sehingga begitu dicekoki dengan cerita-cerita yang seperti itu, percaya begitu saja. Padahal menjauhkan kita dari kebenaran agama. Sepatutnya umat Islam itu tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang dibuat-buat oleh para dukun. Karena kalau dukun ini misalnya tahu kebenaran, itu dicampur dengan 1000 kebohongan oleh para wali-walinya. Wali mereka namanya wali setan. Itu pun tidak, kadang-kadang walaupun tidak punya jin, yang jadi jin dan setannya itu dia sendiri, si dukunnya itu sendiri, dengan mengerahkan orang lain sebagai jin dan setan. Itu yang kita banyak melakukan penelitian ya. Karenanya permasalahan mistik seperti ini yang beredar di tengah-tengah masyarakat sampai sekarang rupanya masih mengundang perhatian. Kalau ada orang berlagak wali misalnya, langsung menjadi orang yang terhormat di Indonesia ini gitu. Padahal ceritanya hampir sama semuanya. Apalagi tahu saya ini mencium baunya aroma guru si kumpul misalnya itu. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ade Hidayat misalnya. Ini kelucuan-kelucuan ya. Artinya apa? Ya gaya-gaya begini di Muhammadiyah nggak ada. Jadi saya mengatakan bahwa gaya-gaya seperti itu di Muhammadiyah itu tidak pernah terjadi. Baru di abad ini, baru di tahun ini. Di tahun 2024. Sebelumnya nggak ada di Muhammadiyah kayak gitu. Muhammadiyah ini paling getol berbicara anti tahayul, khurafat. Sekarang Muhammadiyah ditarik-tarik kepada bidang tahayul dan khurafat tadi itu. Lah iya. Kalau kita pada akhirnya menjadi seorang ustadz yang berprofesi dukun, kan repot itu. Jadi janganlah sekali-kali kita memperdaya umat dengan cara yaitu membohongi umat. Umat ini, kalau umat Islam ya harus diselamatkan.